Film yang cukup menarik dan cukup aneh dengan sebuah eksperimen membuat lubang di bagian tengkorak kepala untuk membuat otak kita berfungsi sampai 90%. Hampir mirip-mirip dengan film Lucy, bedanya di film Lucy menggunakan narkoboy. Oke, kita langsung saja ke dalam alur cerita film Homunculus. Nakoshi adalah seorang tunawisma yang terkena amnesia. Dan kalau dia berbohong, sisi kiri mulutnya akan naik. Pada malam hari, seseorang menghampiri Nakoshi dan menawarkan sebuah pekerjaan. Nakoshi menolaknya karena dia masih mempunyai uang. Setelah ditolak, pria itu pun menempelkan sebuah gambar di depan kaca mobilnya dan menjelaskan pekerjaan tersebut adalah eksperimen manusia yang namanya trepanasi. Dengan cara membuat lubang kecil di bagian depan atau lebih tepatnya di jidatnya, pria itu menjelaskan kepada Nakoshi bahwa manusia hanya menggunakan 10% otaknya, dan jika eksperimen ini berhasil, ia bisa menggunakan 90% otaknya. Namun Nakoshi menolak. Pria itu sudah lama memata-matai Nakoshi sehingga ia tahu namanya adalah Nakoshi. Ketika Nakoshi menolak, pria itu memanggil namanya dan dia pun kaget terheran-heran. Kenapa dia bisa tahu namanya? Lalu pria itu pun pergi. 頭蓋骨にちょっと穴を開けるだけなんですけど、簡単な人体実験なんですけどね。人間の脳は 10% しか使わない。六感が芽生えたり、残りの 90% が引き出せればどうなるか。他当たれって金に困ってるやついっぱい。 Pagi hari seorang tunawisma memanggil Nakoshi dan bertemu dengannya. Lalu ia memberitahukan bahwa mobilnya diderek. Seorang pria yang pernah bertemunya pada malam hari menghampiri Nakoshi dan memberikan kesepakatan untuk melakukan eksperimen selama 7 hari. Dan dia akan memberitahu alasan Nakoshi untuk hidup. Nakoshi pun setuju dan pergi ke tempat di mana pria tersebut melakukan eksperimen. ずいぶん趣味の悪い。 Di tempat eksperimen, Nakoshi melihat gambar-gambar eksperimen manusia. Dan pria tersebut menjelaskan trepanasi sudah ada sejak zaman Neolitikum. Grup bernama ITAG di Belanda sedang mempromosikan eksperimen tersebut. Pria itu bernama Monabu Ito, seorang dokter magang dan ayahnya seorang pemimpin rumah sakit. Nakoshi pun berbaring di meja operasi. Ito menjelaskan bahwa manusia sejak lahir memiliki celat di tengkorak kepala. Maka artinya ada ruang kosong setelah 1,5 tahun lubang itu menutup. Itu membius Nakoshi dan mengupas kulit bagian yang ditandainya. Lalu pengoboran tengkorak pun mulai dilakukan. Ketika Nakoshi terbangun, ia sudah di dalam mobilnya dan dengan sejumlah uang hasil dari eksperimen. 開けて脳の血の巡りを良くしてやれば潜在能力が引き出される。 Pada malam hari, Nakoshi menemui Ito di sebuah bar dan mengembalikan uang yang diberikan oleh Ito. Ito ingin mengatas eksperimen dan menyuruh Nakoshi menggunakan semua alat indera sisi kiri untuk memilih kartu lambang bintang. Dia pun berkonsentrasi dan berhasil. Itu memberikan beberapa tes untuk berikutnya selama 7 hari. Lalu itu memberitahu kepada Nakoshi bahwa ia tidak percaya spiritual, hal goib, roh, melainkan semua itu diakibatkan oleh otak. Itu sebabnya ia melakukan eksperimen itu untuk menghapus keraguannya selama ini. 了解。 Di dalam perjalanan pulang, mata kanan Nakoshi terkena debu dan mengusapnya. Tak sengaja karena mata kanannya terkena debu dan susah dibuka, mata kiri Nakoshi pun melihat hal-hal yang aneh. Mulai dari pria bertubuh gepeng, wanita yang pinggangnya bisa berputar. Setelah melihat itu, Nakoshi merasa pusing dan mual. Ketika mata kanannya sudah bisa normal lagi, ia mencoba menutup mata kanannya dengan tangan. Tak disangka ia melihat beberapa manusia berubah menjadi aneh. Nakoshi pun kaget dan berjalan mundur. Sayangnya ia tak melihat di belakang dan menabrak bos Yakuza. Nakoshi pun dibawa bos Yakuza itu di sebuah gang dan akan memotong jari kelingkingnya. Tetapi tiba-tiba Nakoshi melihat dengan mata kirinya,
ia memperingati bos itu jangan memotong jarinya dengan sabit. Seketika tangan kanan bos itu yang memegang pisau tak bisa digerakkan dan seakan ingin memotong jari kelingking dirinya sendiri. Besok harinya ia pun pergi ke tempat itu dan memberikan laporan apa yang ia alami. Dan itu pun menyuruh Nakoshi untuk melihat dirinya juga, tetapi Nakoshi tak bisa melihatnya. Ketika pagi, ia terbangun dan melihat mata kirinya di kaca mobil telah bengkak. Nakoshi pun melepon Ito untuk bertemu. Sesampainya di sana, ia dijelaskan oleh Ito tentang homunculus. Homunculus adalah manusia mini yang berada di dalam otak yang diciptakan menggunakan alkimia. Dan yang menciptakan itu adalah seorang ahli bedah bernama Penfield. 何も見えない。一般的には錬金術による人造人間という意味です。ホムンクルスです。ホムンクルス。脳神経外科のペンフィールドは脳の中 Itu pun menjelaskan lagi lebih rinci tentang apa yang ia lihat. Contohnya seperti pria gendut yang ia jumpai dan menjadi kurus seperti kertas, bahwa itulah adalah sumber stres atau trauma seseorang. Tak lama setelah selesai berdiskusi, itu mengajak Nakoshi untuk mengates kemampuannya lagi di sebuah tempat hiburan esek-esek anak SMA. Nakoshi disuruh itu untuk memilih salah satu di antaranya. Dan dengan mata kirinya Nakoshi memilih homunculus pasir milik wanita yang dipilih. Setelah memilih, ia membuntuti wanita itu ke sebuah kafe. Itu mencoba ingin berkontak langsung dengan wanita itu. Ketika itu mencoba, tiba-tiba homunculus wanita itu masuk dan ingin menguasai diri itu. Tak lama wanita itu pun pergi dari tempatnya. Nakoshi menghampiri dan memberitahunya bahwa wajah itu penuh dengan bercak merah. Itu pun pergi dan memberikan sebuah HP milik wanita itu yang ia curi. ちょっと直接接触します。何か思いつこれ持っといてください。何かあったら。いや、そうじゃなくて、顔。 Di malam hari, di mobil Nakoshi, ia melihat HP milik wanita itu yang waktu dijumpai bersama Ito. HP milik wanita itu berbunyi dan banyak sekali pesan dari ibunya. Nakoshi berniat melihat pesan itu. Setelah membaca pesan, Nakoshi membuka Instagram dan menemukan nama wanita tersebut adalah Yukari. Ia melihat akun kedua milik Yukari dan menemukan foto-foto yang cukup menyeramkan baginya. Di salah satu sebuah foto, ada caption yang menarik perhatiannya, yaitu saat aku menyatu denganmu, semua menjadi nyata. Saat menyatu denganmu, aku menjadi satu. Aku ingin segera menjadi satu. Nakoshi pun menyimpan HP tersebut karena itu sangat mengganggu dirinya. Tak lama anak buah Yakuza datang dan menghampiri Nakoshi, dan dibawalah ia menghadap kepada bos Yakuza. あなたと一つになるとあなたと一つになると。探したぜ。 Ketika sampai di sana, bos Yakuza menanyakan apa yang kau lihat dalam diriku kemarin. Nakoshi menjelaskan ia melihat robot, sabit dan jari kelingking. Lalu Nakoshi menanyakan apa ada keterikatan tentang yang ia sebut. Bos Yakuza menjawab dia tidak tahu. Kemudian Nakoshi menutup mata kanannya dan melihat bos Yakuza menjadi robot. Di mata kiri sang robot menjadi mata seorang anak kecil. Nakoshi mendekati dan bos Yakuza marah lalu mendorong Nakoshi. Nakoshi yang terdorong meminta maaf dan melanjutkan aksinya dengan menutup mata kanannya lagi dan mendekat kepada bos Yakuza. Ia pun marah dan mengeluarkan sebuah pisau dan mengancam akan memotong kelingking Nakoshi. Seketika kepala robot itu terbuka dan di dalamnya adalah kepala anak kecil yang sedang sedih dan di tangannya dia memegang sebuah sabit yang akan memotong jari kelingking dirinya. Bos Yakuza pun marah dan mengambil tangan kanan Nakoshi dan menusuknya di meja, tetapi tidak terkena tangannya. Nakoshi melihat luka di kelingking bos Yakuza dan memegangnya. Bos pun panik dan marah, kemudian meletakkan pisau di leher Nakoshi. Nakoshi memegang tangan bos Yakuza itu dan merasakan perasaan aneh. Kemudian tangan kanan bos Yakuza itu gemetaran. Nakoshi menanyakan saat masa kecil, apa yang kau lakukan pada kelingkingmu dengan sabit itu? Bos Yakuza mengingat pada waktu kecil, ia menemukan sebuah sabit, dan temannya ingin meminjam sabit itu. Lalu dia menolaknya dan ingin menukar sabit itu dengan mainan milik temannya, yaitu robot-robotan, tetapi temannya tidak mau.
Kembali kepada bos Yakuza, Nakoshi melihat dada di bos Yakuza. Terjadi keretakan. Nakoshi pun menyentuhnya dan membuka paksa retakan tersebut. Seketika bos Yakuza pun teriak kesakitan. Dengan itu dia pun marah dan memukul Nakoshi. Akhirnya Nakoshi pun paham apa perasaan yang dia rasakan sebelumnya, yaitu perasaan bersalah. Bukan kau yang tersakiti, tetapi orang lain yang kau sakiti. Dan anak kecil itu pun menangis. Bos Yakuza kembali mengingat masa kecilnya yang saling berebut mainan dan tak sengaja mengarahkan sabit itu ke arah kelingking Kazuo, teman kecilnya, dan memotong jari Kazuo. Lalu anak kecil dari masa lalu bos Yakuza itu lari dan merasa bersalah meninggalkan Kazuo yang tergeletak di tanah. Setelah cerita tersebut, semua badan robot itu pun hancur menyisakan bos Yakuza yang menangis dan merasa bersalah dan meminta maaf. Nakoshi pun berkata, "Kau menutupi kesalahanmu dan dosamu dengan sengaja menyakiti orang, dan hidup dengan kesendirian membuatnya menjadi seorang Yakuza." Kemudian bos Yakuza pun memotong jari kelingkingnya untuk menebus perbuatannya, dan berhenti menjadi Yakuza. Nakoshi menutup mata kanannya dan melihat bos Yakuza kembali menjadi manusia normal. 君じゃない。君が誰かを。 Setelah kejadian tersebut, Nakoshi mengunjungi tempat tunawisma dan melihat tempat temannya yang sudah meninggal. Dan tanpa disadari, Nakoshi mengeluarkan air mata. Tak lama seorang tunawisma dan temannya mengajak Nakoshi untuk minum. Lalu mereka bercakap-cakap menanyakan pekerjaan Nakoshi. Nakoshi menjawab ia adalah seorang asuransi jiwa. Tak lama ia bertengkar dengan temannya karena ia menghitung asuransi jiwa di antara mereka. Pemilik Yukari berbunyi dan yang menelpon adalah Yukari sendiri. Yukari meminta ponselnya dikembalikan. Setelah itu ia berjanji untuk bertemu di salah satu tempat. Setelah sampai, Yukari yang langsung masuk ke dalam mobil dan seperti bersembunyi. Nakoshi langsung melemparkan kata-kata, "Kau bersembunyi dari ibumu?" Dan Yukari pun kaget. Seketika Nakoshi berbicara apa yang ia lihat di akun Instagram milik Yukari. "Saat aku menyatu denganmu, semuanya menjadi nyata." Lalu ia melanjutkan kata-kata itu, "Saat menyatu denganmu, aku menjadi satu. Aku ingin segera menjadi satu." Dan tiba-tiba tubuh Yukari menjadi pasir dan ingin menangkap Nakoshi. Nakoshi berhasil bertemu dengan homunculus Yukari dan memeriksanya. Ternyata itu adalah sebuah simbol kata-kata yang banyak dan sangat kecil, sehingga mirip seperti pasir. Lalu kata-kata itu disusun menjadi sebuah kata, yaitu pria itu mesum. Tak lama bentuk tumpukan simbol itu berubah lagi menjadi bentuk V, ya kalian pasti tahu ya V itu apa. Dan memunculkan sebuah kata menjadi perawan itu memalukan. Tumpukan simbol itu lagi-lagi terus berubah dan Nakoshi mengetahuinya. Hanya sekslah cara Yukari memberontak kepada orang tuanya. Nakoshi yang harus terus menyelidiki terpaksa harus tenggelam bersama diri Yukari dalam berhubungan badan. Ketika homunculus milik Yukari menenggelamkannya, Nakoshi pun sadar dan melihat darah menuju kaki Yukari. Lalu Nakoshi pun menghisap darah itu dan Yukari tak terima. Lalu Yukari mengambil darah itu lagi yang dihisapnya oleh Nakoshi di mulutnya. Seketika homunculus Yukari pun hilang. Di hari keempat, Nakoshi sedang termenung dan tiba-tiba mengeluarkan air mata. Ia pun langsung pergi ke rumah sakit untuk menemui Ito, yang sedang magang di rumah sakit milik ayahnya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita yang homunculusnya bermuka rata. Seketika Nakoshi kaget dan kebetulan Ito datang dengan baju dinasnya. Lalu mereka pun keluar bersama pergi ke tempat praktek Ito. Sesampainya di sana, ia menjelaskan semua apa yang terjadi. Mengapa tangan dan kakinya berubah menjadi robot dan pasir setelah ia menyelesaikan masalah bos Yakuza dan Yukari. Lalu Ito menunjukkan sebuah foto yang dimana foto itu adalah wanita yang sudah melakukan eksperimen. Dan wanita itu menggambarkan homunculus dirinya menjadi satu dengan orang lain sama seperti Nakoshi. Ito memperingati Nakoshi bahwa masalahnya akan juga muncul setelah ia bertemu dengan wanita yang berada di dalam rumah sakit. Dan Nakoshi bertanya lagi tentang wanita yang berada di foto itu. Setelah homunculusnya menyatu, apa yang ia lakukan? Ito pun menjawab, ia bunuh diri. Nakoshi pun shock dan menyuruh Ito untuk menutup lubang di kepalanya.
Tetapi Ito tak mau dan menyuruh Nakoshi untuk melihat homunculus miliknya. Nakoshi tidak menjawabnya meskipun ia sudah 2 kali melihat. 名越さん、バカなこと言ってんじゃねえよ。 Nakoshi yang sedang berada di dalam mobilnya mencari sebuah kartu nama untuk mencari tahu siapa wanita itu yang ia jumpai di rumah sakit. Dan seketika ingatannya mulai sedikit muncul. Di dalam ingatannya wanita itu adalah seorang Nanako. Dia adalah pacarnya yang ia dijumpai di sebuah klub malam. はじめまして、名越です。名前は？空っぽ。 Keesokan harinya, ia menunggu wanita itu di depan rumah sakit. Lalu ia mengajaknya ke sebuah apartemen miliknya yang dulu tinggal bersama dirinya. Nakoshi menjelaskan semuanya kepada wanita itu yang dianggapnya sebagai pacarnya dulu. Di sela Indehoi, Ito menelepon Nakoshi, tetapi tak ada jawaban. Hari ke-6 Nakoshi bangun dari tempat tidurnya bersama wanita itu. Dan ia melihat dengan mata kirinya, tangan dan kakinya tidak berubah lagi menjadi robot dan pasir. Tak disadar, ia melihat jidat dari wanita itu dan mencoba membuka poninya untuk memastikan tak disangka. Ternyata benar. Dia sudah pernah melakukan eksperimen yang sama dengan Nakoshi. Ia pun bergegas pergi untuk bertemu dengan Ito. Telepon dari Nakoshi tak diangkat, dan Nakoshi pun pergi ke tempat praktek itu dan mencarinya. Di lain sisi, Ito sudah pergi ke tempat di mana wanita itu berada. Di sela Nakoshi mencarinya, ia ditelepon oleh Ito. Nakoshi bertanya kepada Ito tentang wanita itu. Ito pun mengakuinya dan eksperimennya sudah berakhir. Karena Nakoshi sudah bertemu dengan yang dianggap pacarnya dan tak bisa lagi melihat homunculus lagi. Ito memberitahu kepada Nakoshi bahwa wanita itu juga akan mulai pulih ingatannya. ホムンクルスはあなたにとって都合のいいことを見せる。そしてもうホムンクルスは見えないんでしょ。あなたのハッピーエンドの世界に釘を刺すようで気が引けますが。そんなはずはない。俺は確かに。現実の彼女はもうすぐ全部思い出します。 Sesampainya Ito di apartemen milik Nakoshi dan bertemu dengan Nanako, ia memanggil wanita itu dengan nama Chihiro. やはりあなたでしたか。千尋。 Nakoshi yang masih di tempat praktek itu mengebor kepalanya kembali untuk mengembalikan homunculus miliknya. Ketika homunculus miliknya kembali, ia pergi ke apartemen untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Tak disangka ketika ia melihat yang dianggapnya pacarnya itu tidak memunculkan homunculus muka rata lagi, melainkan muka asli dari Chihiro. Chihiro yang sudah pulih ingatannya menjelaskan tentang semua apa yang terjadi di masa lalu. Ketika Chihiro bersama dengan pacarnya sedang mengendarai mobil, ia terlibat cekcok. Dan Chihiro lompat dari mobil. Di sela itu, Nakoshi yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang sudah menggugurkan kandungannya. Karena Nakoshi tidak pernah menghiraukan dan tetap masih saja ke tempat klub malam. Lalu Nanako lari ke jalan dan ditabrak oleh pacar dari Chihiro. Seketika Chihiro pun pingsan. Masih di sana dan menjelaskan lagi bahwa eksperimennya telah menyimpang. Apa yang sudah terjadi hanyalah kesalahpahaman dari sebuah ilusi. Itu yang terus berbicara, Nakoshi memotong dengan berkata homunculus milik itu adalah sebuah air, yang di dalamnya sebuah ikan. Itu yang sudah tidak percaya dengan eksperimennya menyuruh Nakoshi untuk diam. Tetapi Nakoshi tetap terus mengungkapkan trauma dari diri itu, yaitu tentang ikan mas dan ayahnya. Dan ternyata benar bahwa itu tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya sejak kecil. Dan ayahnya selalu mengutamakan ikan mas miliknya. Itu yang ingin menjadi ikan mas, ia menggambar di kulitnya sebuah sisik. Tetapi ia sadar bahwa ia bukanlah sebuah ikan, dan ia menghancurkan tempat ikan mas milik ayahnya. Seperti biasa Nakoshi menenangkan itu sama seperti peristiwa yang kemarin. Itulah kemampuan Nakoshi, ia dapat menenangkan trauma atau stres milik orang lain. Di hari ke-7, Ito mencoba mengubur kepalanya sendiri untuk melihat homunculus miliknya. Tetapi tak disangka ia tak mampu dengan kemampuan itu, lalu ia pun bunuh diri.
Nakoshi bersama Chihiro pun hidup bersama dan menjalin sebuah hubungan. Video pun berakhir. 行こうか。